jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan ke Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan ke Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Maka dapat Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita bersama kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang tanda-tanda akhir zaman. Ya. Apa itu akhir zaman? Yaitu hari-hari berakhirnya periode zaman Roh Kudus. Ya. Hari-hari berakhirnya zaman Roh Kudus. Puji Tuhan. Zaman Roh Kudus itu sudah dimulai sejak Roh Kudus dicurahkan kepada 120 murid di kamar loteng Yerusalem, dan Roh Kudus terus bekerja memenuhi setiap orang percaya sampai dengan saat ini. Dan tugas Roh Kudus membawa gereja kepada kesempurnaan menjelang kedatangan Tuhan. Puji Tuhan. Dan tanda-tanda akhir zaman menyangkut bumi. Ya, beberapa hari yang lalu kita dengar tentang gempa bumi yang dahsyat di Venezuela yang hampir mencapai 2.300 korban tewas untuk sementara. Saudara-saudara, firman Allah ya dan amin. Ya. Kemudian tanda-tanda menyangkut dunia ini. Kita sudah pelajari dunia semakin masuk pada keadaan yang menjauhkan manusia daripada Tuhan. Ya. Karena dosa, Alkitab katakan, maka kasih Allah kasih antara sesama manusia makin berkurang. Dan banyak hal yang kita sudah lihat tentang tanda-tanda menyangkut dunia ini. Dan kita sedang mempelajari hal yang ketiga, tanda-tanda akhir zaman menyangkut gereja Tuhan, yaitu setiap orang percaya. Baik, kita sudah melihat yang pertama, gereja Tuhan dipulihkan. Ya. Bukan akan dipulihkan, sedang dipulihkan sekarang. Ya. Dipulihkan artinya dikembalikan kepada keadaan semula. Dan standar pemulihan gereja Tuhan akhir zaman ini adalah gereja mula-mula. Itu standar pemulihan gereja Tuhan. Standar pemulihan bagi setiap orang percaya. Ya. Pemulihan dalam hal apa? Dalam hal kasih, dalam kuasa, dalam persekutuan, dalam berbagai hal yang menyangkut pertumbuhan gereja Tuhan. Ya. Pemulihan dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan.
Nah, saudara, yang kedua pagi hari ini kita akan lihat di dalam Matius pasal 24. Hal yang kedua yang akan terjadi dengan gereja Tuhan pada akhir zaman. Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Matius 24 ayat 3 sampai ayat 5, begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan namaku, dengan memakai namaku, dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang dan seterusnya. Puji Tuhan. Ini hal yang kedua yang akan terjadi bagi gereja Tuhan. Sementara pemulihan gereja sedang terjadi dan akan terus terjadi, maka iblis pun akan berupaya untuk menggagalkan pemulihan bagi gereja. Untuk menghancurkan iman gereja Tuhan. Yaitu, Yesus katakan ketika murid-murid bertanya kepada dia tentang tanda akhir zaman dan tanda kedatangannya pada kali yang kedua, Yesus menjawab dengan satu daftar yang panjang dengan berbagai kejadian yang terjadi. Dan yang pertama, dari daftar itu yang pertama adalah tentang penyesatan. Artinya apa? Bagi Tuhan Yesus penyesatan itu adalah hal yang sangat serius yang harus dihadapi oleh gereja Tuhan. Jangan main-main dengan penyesatan. Jangan ada yang berkata, enggak, saya cuma mau tahu. Nanti kita lihat kalimat itu lahir dari apa. Jadi Yesus katakan bahwa yang pertama, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya, saudara, penyesatan itu pasti dan sedang terjadi. Semakin marak. Nah, saudara-saudara, kalau Yesus sendiri katakan waspadalah, itu sangat serius, saudara. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Menegaskan apa yang dikatakan Yesus, peringatan yang dikatakan oleh Yesus. Supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Di sini dikatakan jangan memberi diri. Artinya apa? Oh, serangan penyesatan itu seperti apapun juga. Yang menentukan saudara disesatkan atau tidak, Alkitab katakan jangan memberi diri disesatkan. Semua tergantung dari pribadi kita. Dari setiap kita. Saudara-saudara, kitalah yang harus punya prinsip yang kuat. Untuk tidak disesatkan, untuk tidak memberi diri disesatkan. Supaya apa yang sudah kita lakukan selama ini sebagai anak Tuhan. Perjuangan dalam penurutan dan pelayanan kita kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia pada akhirnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam ayat yang kedua,
kita melihat ada beberapa sarana yang dimanfaatkan penyesat itu untuk menyesatkan, dan ini diperingatkan bagi kita. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 2, atau kita baca mulai ayat 1. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ya. Saudara-saudara, ada 3 sarana yang dimanfaatkan penyesatan itu. Yang pertama, oleh ilham roh. Ya. Jadi kalau saudara dengar ada orang bilang, roh Tuhan bicara sama saya, itu sesat. Ini kata firman Tuhan. Ya. Tadi malam Tuhan bicara sama saya, sesat. Saudara, kalau hal itu terjadi berarti firman Tuhan ini tidak sempurna. Segala sesuatu sudah ada dalam Alkitab ini, dalam firman Tuhan. Semua, mulai dari Kejadian sampai kepada langit bumi yang baru, sorga yang kekal, ada dalam firman Tuhan. Mau bicara apa lagi? Tuhan mau kasih tahu langsung lagi apa sama kita? Roh Tuhan mau bicara langsung dalam kita untuk apa? Roh Tuhan bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Jangan pernah percaya, apalagi di persekutuan-persekutuan doa itu, aduh, saudara, kacau balau. Ya. Bawalah masalahmu ke sana, nanti didoakan, sesudah didoakan, itu yang mendoa bilang, ya Tuhan bilang kamu harus begini. Kacau. Bahkan yang paling ekstrim yang pernah terjadi beberapa banyak tahun lalu, saudara, bisa dinubuatkan oleh penyesat itu. Dia bilang sama itu istri yang datang minta doa untuk suaminya, yang nubuat itu bilang apa? Tuhan sudah tidak setuju kamu jadi suami istri. Ya. Tuhan tidak setuju. Bukankah itu dari iblis? Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, dan anehnya mereka percaya. Ya. Jadi yang pertama, sarana yang dipakai untuk penyesatan, yaitu tentang apa yang mereka katakan ilham roh. Roh bicara. Dia punya roh yang bicara, bukan roh Tuhan. Ya. Roh sesat yang bicara. Yang berikut dikatakan melalui pemberitaan, ya, maupun oleh pemberitaan. Saudara-saudara, yaitu pemberitaan secara langsung. Ya. Bisa melalui KKR, ya. Bisa melalui seminar-seminar dan sebagainya. Ya. Beberapa waktu yang lalu, Kota Kupang dihebohkan dengan satu KKR yang sangat demonstratif. Ya. Mempertontonkan bahasa roh. Saudara, bahasa roh itu tidak untuk didemonstrasikan. Tidak untuk dipertontonkan. Alkitab tidak tulis seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi yang didemonstrasikan, yaitu bikin kolam dari plastik itu, terpal, bikin kolam untuk baptisan. Jadi diundanglah siapa yang mau dibaptis. Yang maju duluan dorang punya orang yang sudah ulang-ulang dibaptis. Untuk menarik. Itu terjadi di lapangan Polda. Ya. Oh, maka berduyun-duyunlah orang datang untuk dibaptis.
Itu melanggar firman Tuhan. Kenapa? Apakah yang datang dibaptis dia sungguh-sungguh percaya? Dia sungguh-sungguh bertobat? Karena alasan untuk orang dibaptis adalah percaya dan bertobat. Itu kata firman Allah. Ternyata ada udang di balik batu. Selesai dibaptis, mau terima surat baptisan? Tanda tangan, jadi anggota. Itu gereja tertentu. Inilah bentuk penyesatan. Ya. Saudara-saudara, kemudian yang ketiga, sarana yang ketiga yang dimanfaatkan, dikatakan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Surat. Sekarang tidak perlu lagi surat. Media sosial itu yang dimaksud. Melalui berbagai media sosial, penyesatan disebarkan kemana-mana. Melalui media sosial. Sarana itu ada di tangan kita. Tetapi sekali lagi firman Tuhan katakan, jangan memberi dirimu disesatkan dengan cara bagaimanapun. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu kita harus sangat bijak memanfaatkan sarana media sosial. Puji Tuhan. Kemudian yang berikut, sarana yang dipakai juga dalam ayat 9 sampai ayat 12. 2 Tesalonika pasal 2. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dari mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Penyesatan itu hanya akan terjadi kepada mereka yang tidak berpegang pada kebenaran. Mau coba semua. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang mari kita lihat bagaimana caranya kita menghadapi segala bentuk penyesatan itu. Ya. Bagaimana caranya kita mempertahankan hidup kita untuk tidak disesatkan. Yang pertama, Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2. Ayat 42. Mulai ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan khotbah dari Petrus dalam ayat-ayat sebelumnya, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sebelum dibaptis, kita kembali kepada ayat 38 dari pasal 2. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus dan seterusnya. Ya. Seperti apa yang saya katakan tadi. Dasar orang dibaptis dalam air adalah percaya dan bertobat. Kemudian mereka yang menerima firman itu percaya dan bertobat, dikatakan mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang pertama, cara menghadapi akan penyesatan itu adalah bertekun dalam pengajaran. Katakan amin. Ya. Bertekun dalam pengajaran.
Setiap hari mereka punya waktu untuk belajar firman Tuhan. Untuk belajar pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh para rasul pada gereja mula-mula. Bertekun. Ada kesungguhan untuk mencari, untuk belajar akan firman Tuhan. Ada kesungguhan. Bertekun itu artinya orang yang serius. Orang yang sungguh-sungguh. Orang yang punya kesukaan untuk belajar firman Tuhan. Kitab Yeremia katakan, aku menikmati ketika aku berjumpa dengan perkataanmu. Saudara-saudara sekalian, karena banyak orang yang mau supaya firman Tuhan yang menyesuaikan dengan kemauannya, dengan keinginannya. Itu mudah sekali didapat di mana-mana. Wah, di gereja sana bagus. Pokoknya firmannya menyenangkan. Apalagi kalau sudah disertai dengan stand up komedi. Wah, biar berjam-jam rasanya tidak bosan. Saudara-saudara sekalian, tapi orang yang suka akan firman Tuhan, yang bertekun kepada firman Tuhan, adalah orang yang mau menyesuaikan diri dengan apa kata firman Tuhan. Apakah itu teguran yang keras, penghiburan, kekuatan, dengan senang hati kita menerima firman Tuhan. Rasul Paulus tegaskan dalam Galatia pasal 1 ayat 10. Kalau aku masih berusaha menyenangkan orang, menyenangkan manusia, aku bukan hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan bukan sekedar untuk disenangi banyak orang, bukan. Jangankan saya sebagai hamba Tuhan, Yesus sebagai anak Allah pun karena pengajarannya tidak disenangi banyak orang. Tidak disenangi banyak orang. Yohanes pasal 6 jelas menceritakan sesudah orang banyak itu makan daripada roti dan ikan itu secara mujizat. Wah, mereka lengket dengan Yesus. Karena itu yang mereka cari. Tapi ketika Yesus mulai membawa mereka kepada pengajaran firman Tuhan, mulai meninggalkan Tuhan. Oh, mereka tidak senang. Melihat situasi itu, Petrus buru-buru datang kepada Yesus. Dia pikir kita sudah dapat anggota 5.000 orang, itu 5.000 laki-laki saja loh. Tetapi pengajaran Yesus terlalu keras. Datanglah dia kepada Yesus, guru, pengajaranmu terlalu keras. Siapa bisa terima? Ini dong su bikin daftar tanda tangan, mau keluar. Dong su kasih jalan les, mau tanda tangan. Mau keluar. Yesus bilang apa? Tidakkah kau mau pergi juga dengan mereka? Bagi Yesus kebenaran di atas segalanya. Kebenaran jauh lebih berharga dari sekumpulan orang banyak. Kalau Yesus saja ditinggalkan oleh sekian ribu orang, saudara-saudara, siapa saya? Siapa kita sebagai manusia biasa? Ketika pemberitaan kita tidak disenangi, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat Kalvari tetap senang dengan pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Apapun itu. Apapun itu. Karena saya mau masuk surga. Yang berikut, selain bertekun dalam pengajaran, yaitu pengajaran dikatakan dari rasul-rasul, pelayanan 5 jawatan.
Pelayanan lima jawatan artinya hamba-hamba Tuhan yang jelas. Banyak sekarang muncul penginjil lah, pendeta lah, dan sebagainya, tapi tidak jelas. Hamba-hamba Tuhan yang ada dalam lima jawatan jelas mereka yang dipilih oleh Tuhan dalam satu panggilan yang jelas. Haleluya. Berikut yang kedua, bagaimana cara kita menghadapi penyesatan itu. Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal 2 ayat 24 dan ayat 25. Surat kepada jemaat Tiatira. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Di jemaat Tiatira, melalui surat Yesus, mereka ditegur karena dikatakan di dalam jemaat itu dibiarkan wanita yang bernama Isabel yang menyesatkan jemaat, yang menyesatkan pemuka-pemuka jemaat, dibiarkan mengajar. Waduh, diberi kesempatan untuk mengajar. Dan ajaran itu sesat. Oh, Yesus begitu marah dengan itu. Nah, tetapi dia katakan, Yesus katakan, masih ada di antara kamu yang tidak mengikuti. Yang menarik di sini, yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Saudara, penyesatan itu sama dengan seluk-beluk iblis. Dulu ada yang bilang begini sama saya. Om bilang di sana ada begini-begini. Pokoknya yang aneh-aneh lah. Dia bilang, ternyata setelah saya pergi lihat, waduh, tidak betul. Itu seluk-beluk iblis. Alkitab katakan jangan cari tahu. Ya. Beta hanya mau tahu sebenarnya. Itu seluk-beluk iblis. Penyesatan itu seluk-beluk iblis. Kejatuhan manusia di Taman Eden karena melayani seluk-beluk iblis. Dia mulai dengan apa? Firman Tuhan bilang apa itu buah di taman ini? Oh, Hawa dengan sigap menjawab. Firman Tuhan bilang semua buah di taman ini boleh kami makan. Kecuali yang satu itu. Ular bilang, lu dekat-dekat dulu. Ya. Sebenarnya firman Tuhan maksudkan, lu salah dengar. Semua buah dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Kecuali yang satu itu. Karena buah yang satu itu, oh ada rahasia besar. Ada rahasia besar. Itulah seluk-beluk iblis. Hawa tertarik mendengar apa yang ular katakan. Rahasia besar. Iya. Kamu makan jadi seperti Allah. Itu seluk-beluk iblis. Penyesatan itu, pengajaran sesat itu seluk-beluk iblis. Dan Alkitab katakan jangan cari tahu. Katakan amin. Jangan cari tahu. Seringkali penyesatan pengajaran sesat itu dibungkus. Begitu rupa kelihatannya asli. Dia bawa firman Tuhan juga. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh paham. Saudara, beberapa banyak tahun lalu. Puluhan tahun lalu. Ada seorang ibu hamba Tuhan
datang ke jemaat di Oipura. Kebetulan sekolah Alkitab masih numpang di sana, jadi saya ada di sana. Datanglah ini, Ibu Rohani membawa surat. Waktu itu masih main surat-suratan. Surat dari seorang penginjil katanya. Mau minta kesempatan, mau bikin KKR di gereja di Oipura itu. Dan ibu itu katakan, yang kirim surat ini seorang penginjil besar yang Tuhan pakai luar biasa dalam hal kesembuhan khusus. Wah, begitu bilang itu, saya punya telinga berdiri. Saya bilang, ini tanda-tanda seluk-beluk iblis. Spesial penyakit dalam. Waduh. Ya. Saudara, gembala waktu itu sepertinya tertarik. Setuju. Waduh, saya bilang, Om susah lagi. Karena sudah setuju, ditentukanlah tanggalnya, pulanglah ibu. Begitu ibu ini pulang, saya bilang, Om, itu pengajaran sesat. Kenapa? Di Alkitab tidak ada kesembuhan spesial penyakit dalam. Ini bukan dokter spesialis. Yang ada di Alkitab adalah kesembuhan ilahi. Karunia kesembuhan, artinya untuk segala macam penyakit, apapun itu. Saya bilang, kenapa dia bilang khusus penyakit dalam? Karena orang itu disembuhkan atau tidak, orang tidak tahu. Coba kalau bilang timpang, tuli, buta, kan langsung ketahuan kalau sembuh. Inilah seluk-beluk iblis. Seperti itu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh paham firman Tuhan, kita masuk jebakan, saudara. Karena itu kekuatan gereja mula-mula adalah mereka bertekun secara serius untuk belajar firman Tuhan. Untuk memahami firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu mereka kuat, mereka bertumbuh, berakar dengan kuat. Tidak bisa digoyangkan dengan apapun. Pengajaran sesat mempengaruhi mereka dengan cara lemah lembut. Karena tidak bisa ancaman. Mari saudara, kita belajar bertekun. Dan jangan mau menyelidiki seluk-beluk iblis. Ada yang ajak. Ya. Coba dulu. Woi, besok belum rasa lah di gereja kita itu. Aduh, luar biasa. Saya akui seorang ibu di jemaat kita. Dia bilang, karena itu ibu yang telepon dia sudah ulang. Dia bilang, ibu boleh stop enggak telepon saya? Saya sudah ada gereja. Yang diberitakan di gereja saya juga firman Tuhan. Atau kalau ibu mau tahu, mari ikut dengan saya. Saya bilang, wah luar biasa itu. Ini calon-calon sorga semua. Haleluya. Ya, harus punya prinsip. Sudah segala macam itu ibu omong pengaruh untuk tertarik. Dia bilang enggak. Saya minta mulai sekarang jangan telepon saya lagi. Puji Tuhan, saya harap kita semua seperti itu. Katakan amin. Yang berikut, bagaimana caranya kita mempertahankan diri dari pengajaran sesat? Efesus pasal 6. Efesus pasal 6. Ayat 10 mulai. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus dan seterusnya. Di sini saudara, ada 7 macam kelengkapan senjata Allah yang dapat kita simpulkan dalam 3 hal, yaitu firman Allah, Roh Kudus, doa. Katakan amin. Ini kekuatan kita. Ini kekuatan kita. Yaitu pengajaran firman Allah. Kekuatan Roh Kudus dan doa. Jemaat mula-mula begitu kuat karena mereka tekun dalam pengajaran dan setiap kali mereka berkumpul untuk berdoa. Itu kekuatan di mana pengajaran sesat tidak bisa menggoyahkan mereka, tidak bisa. Mau dianiaya sekalipun, tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Itu prinsip gereja mula-mula. Karena itu lalu mereka bertumbuh, berkembang dengan sangat cepat. Dari 3.000 Alkitab katakan ditambahkan menjadi 5.000. Wah, luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 5.000 orang yang meninggalkan Yesus karena pengajaran, tidak terima dengan pengajaran. Tuhan Yesus kembalikan 5.000 orang pada gereja mula-mula karena apa? Pengajaran. Katakan amin. Saudara, ada 2 hal yang akan dihadapi oleh gereja Tuhan pada akhir zaman. Yang sangat serius. Yang pertama, keduniawian. Keduniawian. Rasul Paulus dalam surat Kolose katakan, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi. Roma pasal 12 ayat 2 katakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia. Terlalu banyak kompromi yang terjadi dengan hal-hal duniawi. Seolah-olah kita lakukan, ya Tuhan juga maklumlah. Tidak seperti itu, saudara. Kita harus punya garis yang jelas antara kehidupan rohani dengan kehidupan duniawi. Harus jelas. Dan hal yang kedua, yang paling serius kita hadapi adalah penyesatan. Tetapi puji Tuhan, gereja sedang dipulihkan. Katakan amin. Oleh apa? Firman dan Roh Kudus melalui pelayanan daripada 5 jawatan. Jangan memberi dirimu disesatkan. Semua yang menentukan adalah diri kita sendiri. Diri yang bagaimana? Yang punya kekuatan dalam pengajaran firman Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Haleluya.